Teman-teman, hari ini update data seperti biasa. Total kasus positif kita masih 19 orang. Yang ada perubahan adalah yang tadinya 1 orang positif dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, sekarang sudah beralih menjadi isolasi mandiri. Ya, kami dengar informasinya di daerah Lembang. Ya. Jadi kita bertambah isolasi mandiri ini menjadi 6 orang. Ya. Kemudian pasien dalam pengawasan yang kemarin 35 bertambah 1 orang menjadi 36 orang. Dengan yang sudah selesai 27 orang, sehingga yang masih dirawat di RSUD Subang ada 9 pasien lagi. ODP tetap di 4.471, yang selesai lebih banyak lagi 3.535, sehingga yang masih dalam pemantauan di rumah-rumah di seluruh kecamatan ada 936 orang. Terus informasi kedua tentang rapid test. Yang pernah kami sampaikan kemarin itu sudah di angka 56. Hari ini bertambah lagi menjadi 73 orang yang rapid positif. Dari mana penambahannya? Adalah dari tes mandiri yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu perorangan maupun institusi. Ini menjadi tanggung jawab kita, karena walaupun mereka mandiri swabnya, yang namanya mandiri rapid testnya, tapi kalau dia positif itu menjadi protap untuk dilakukan swab. Dari 73 orang ini yang sudah kami swab tahap 1 26 orang, kemarin itu ada 20 orang, jadi sudah 46 orang dari 73. Jadi kami masih merencanakan swab untuk 27 orang yang masih tersisa berdasarkan laporan yang terakhir. Terus info terakhir dari kami, alhamdulillah kemarin sore di bawah pimpinan dari Pak Kalak BPBD, Pak Kasdim, Pak Kepala Kesbangpol, Pak Camat, Pak Kapolres, Pak Kapolsek maupun dan Ramil di Kalijati, kami telah melakukan diskusi dengan masyarakat, baik itu tokoh masyarakat maupun masyarakat yang berada di lokasi seputaran pasien pertama kita. Tujuannya adalah bagaimana mempersiapkan isolasi mandiri bagi Tuan P yang insya Allah akan dilaksanakan hari ini. Semua pertimbangan sudah dilakukan, kajian medis sudah dilakukan, kemudian kajian-kajian yang lain termasuk dialog kami kemarin dengan masyarakat, dan alhamdulillah walaupun ada ketakutan dari masyarakat, tapi setelah mendapat penjelasan, mereka dengan legowo bisa menerima skenario yang diputuskan oleh gugus tugas. Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat dan tokoh masyarakat, semua sektor yang terlibat dalam diskusi di Kalijati kemarin. Mudah-mudahan ini menjadi pertanda yang baik bagi kita bahwa keberhasilan penanganan bencana tidak hanya di sektor gugus tugas saja atau di sektor pemerintah, tapi memang masyarakat juga harus punya andil untuk itu. Saya ingin teman-teman media juga memberitakan hal-hal yang mensupport kegiatan isolasi mandiri, sehingga kita bisa memilah-milah mana orang yang memang harus di rumah sakit, mana memang yang sudah bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah. Yang perlu teman-teman yakini bahwa semua tindakan yang sudah diambil itu adalah berdasarkan pertimbangan yang matang, terutama kajian medisnya dari segi resikonya, sehingga jangan ada ketakutan yang tidak terlalu beralasan. Karena kami tidak membela siapa-siapa, tapi yang kami bela
semuanya, pasiennya juga, masyarakatnya juga. Ini sebenarnya kalau kami dari segi medis, kami kan itu punya petugas yang namanya surveillance. Surveillance itu bisa bekerja kalau dia tahu siapa orangnya, di mana tempatnya. Bagi kami, perang melawan sesuatu penyakit haruslah memang kita ketahui. Dan perang ini sebenarnya bukan hanya orang medis yang berperan. Ada misalnya teman kita dari kepolisian, dari Babinsa TNI, dari unsur aparat di desa, aparat di kecamatan. Bagi kami, kalau membuka ini sebenarnya membantu. Buat apa kami menyampaikan ada kasus aparat, di mana ya orangnya? Jadi kan sulit. Tapi dari satu sisi, Kang Anas, Pak Kadis beberapa kali mendapat teror dari beberapa elemen yang meminta tidak dibuka rahasianya. Ada pasien juga yang akan menggugat kepala dinas karena memberitahukan identitas yang memang sebenarnya bukan dari kita yang membocorkan itu. Nah, untuk ini mungkin saya kembalikan lagi kepada Pak Kalak BPBD sebagai sekretaris, bagaimana kami harus bersikap. Kalau di open tidak ada yang keberatan, kami sangat siap. Oh ya, kalau desa mungkin bisa ya Pak ya. Cuma gini Kang Anas, kemarin kami hasil dialog untuk bagaimana persiapan pulang Mr. P itu, kami di lapangan ternyata begini, menyebutkan desa, bahkan itu kampung ya, kampung S. Begitu diketahui ada kampung S, ada pasien itu jalan perbatasan ke desa lain Pak ditutup. Orang S itu mau belanja di pasar, nggak mau orang melayani. Salah seorang nakesnya yang dari situ nggak mau. Nah ini tentunya hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan kita bersama. Kebaikannya apa, kejelekannya apa kalau dibuka. Karena kita bukan stigma ini kan musibah, tidak ada yang mau. Tapi masyarakat pemikirannya masih seperti itu. Ada stigma tentang tempat kalau kita umumkan. Itulah yang menjadi timbang-timbangan kami. Tapi tergantung Pak Kepala Gugus Tugas lewat Pak Sekretaris mungkin bisa diusulkan kepada Pak Bupati bagaimana sebaiknya supaya media juga Pak karena tidak memberitakan yang betul, seolah-olah itu mengambang hoax jadinya. Karena memang bagi kami sih oke saja, tapi tergantung mungkin pimpinan dan kebijakan lintas sektor ditimbang baik dan buruknya Kang Anas seperti itu. Jadi pertimbangan utama kita adalah pedoman. Pedoman Kementerian Kesehatan revisi keempat tanggal 27 Maret dikeluarkan, itu menyebutkan kalau ada pasien yang COVID positif itu bisa pertama isolasi mandiri, yang kedua dirawat di rumah sakit. Pilihannya ada dua. Siapa yang di rumah sakit adalah pasien-pasien yang keadaan sedang sampai berat, yang mereka butuh ventilator, mereka butuh ruang khusus, mereka butuh segala macam support dari alat-alat medis. Tapi kita juga ingat bahwa banyak pasien COVID positif sehat-sehat seperti kita. Kita ambil contoh saja Wakil Wali Kota Bandung, Wali Kota Bogor, Bupati Karawang, ya. Mereka itu orang-orang yang positif corona tapi masih kelihatan sehat. Mereka di mana? Isolasi mandiri di rumah. Jadi dari segi protap, kita tidak menyalahi protap. Pertimbangan yang kedua, bukan masalah medis ini mampu atau tidak mampu, capek atau tidak capek merawat pasien. Kapasitas isolasi di Alamanda itu 16 kamar. Sekarang terisi hari ini 9. Artinya 100% terisi pun belum, artinya kita tidak overload.
masih sangat mampu, dan disitulah perjuangan kita. Artinya semua ini sesuai dengan pedoman.